asing lagi bagi kita. Kita saat ini akan kembali untuk belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur ini tidak asing lagi bagi kita. Kita belajar bersama kembali dan firman Tuhan. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, sudah dapat. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang pertama, jemaat Tuhan, ayat yang kedua, pusatkan di sana. Dan kita bergantian sampai ayat yang keempat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel dan yang ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah dan jagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sudah lama kita tidak bertemu di mimbar ini. Haleluya. Sudah tanggal 18 ya, 18 masih ya. Udah berapa minggu ya? 2 minggu ya. Ya. 2 minggu ini, kira-kira 3 minggu ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Biasanya orang tertawa itulah yang paling enak. Tapi kalau aku 2-3 minggu ini tertawa itulah paling sakit, ya kan? Makanya selalu saya bilang sama teman-teman, jangan gue takut tertawa, karena tertawa itu menyakitkan bagiku. Haleluya, ya kan? Tetapi saat ini tertawa itu sudah enak, walaupun sudah menebus-nebus. Haleluya, ya kan? Jadi Bapak Ibu, semua kita mengalami apa yang disebut dengan masalah. Haleluya. Ya, baik pemuda, anak-anak punya masalah sendiri, ya kan? Orang tua punya masalah sendiri, bapak-bapak punya masalah sendiri, ibu-ibu walaupun sudah suami istri ya, masalahnya berbeda-beda. Masalah ibu berbeda dengan masalah suami. Haleluya, iya kan? Jadi dalam satu rumah, kalau ada kita 10 orang dalam satu rumah, maka ada 10 masalah dalam satu keluarga. Haleluya, ya. Jadi semua punya masalah. Amin. Kalau hari Minggu kemarin Ibu Gembala sampaikan firman Tuhan bagi kita, sangat luar biasa sekali ya. Itulah gambaran daripada perjalanan kehidupan kita ini. Kita ini sebetulnya sedang berlayar, ya kan? Tadi pagi Ibu Gembala ini ada kata-kata bijak yang menusuk hatiku. Dibuat dia, jangan pikir air yang tenang itu tidak ada buayanya. Ngiri-ngiri kali ini pikir, ngiri-ngiri sedap, ya kan? Iya, biar tenang ada buayanya katanya. Wah, dalam, ya kan? Tak terselam, ya kan? Arti dari kata-kata itu, satu kenai perbeli benar sama ya. Jangan pikir air yang tenang itu tidak ada buayanya, katanya. Itu mengajar kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus selalu waspada. Amin. Ya, selalu berjaga-jaga. Walaupun orang berkata, saudara-saudara, dalam dunia sekarang ini ya, semua bisa katakan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sebagian orang lah kita katakan ya tenang, aman, tentram.
mentawai tenteram, mentawai damai. Ada slogan-slogan yang membuat hati kita tenang. Ada orang-orang yang mengajak kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita berpikiran positif. Karena berpikiran positif akan membawa ketenangan, keteduhan dalam hati. Begitu. Tetapi saudara, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju kita, dunia yang kita tinggali sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan masalah. Haleluya. Dunia yang penuh dengan duri-duri, dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan tantangan, masalah, problem. Itulah di dalam dunia ini. Dan disitulah kita tinggal, disitulah kita hidup, disitulah kita berkarya, saudara-saudara yang berkati. Raja Daud, saudara-saudara, berkata, saudaraku, ini adalah raja ternama, raja tersohor di bangsa Israel. Dia katakan, saudara-saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara, Daud di sini sedang mengalami apa yang disebut dengan problem, masalah besar dalam hidupnya. Walaupun tidak diceritakan secara detail apa yang persoalan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi saudara, sebagai seorang raja, dia banyak mengalami persoalan, bukan hanya persoalan dalam pemerintahan, tetapi saudara, bisa juga persoalan rumah tangga, bisa juga persoalan anak-anak, bisa juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, persoalan-persoalan yang lain yang sedang dialami oleh Daud. Dan dia mengharapkan, saudaraku, ada penolong bagi dia. Haleluya. Ada penolong bagi dia. Dan dia katakan, sudah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia layangkan matanya, dia layangkan pandangannya ke gunung-gunung. Dari gunung manakah ada pertolongan bagi dia? Saudara, ketika dia melihat ke arah saudara-saudara, dan dia lihat di situ ada harapan, mungkin inilah yang akan menolongku. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, diharap-harapkan, ditunggu-tunggu. Hatinya saudara-saudaraku sudah siap menerima pertolongan, hidupnya sudah siap menerima pertolongan dari yang diharapkan, saudaraku, tetapi dia tidak menerima pertolongan. Dia arahkan pandangannya ke gunung yang satu lagi, sama halnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan dia berganti-ganti, saudara-saudaraku, melihat kepada gunung-gunung berikutnya, gunung-gunung berikutnya. Ya mungkin saudaraku ingat firman Tuhan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Kalau pintu yang satu tertutup, bukan berarti pintu yang berikutnya, pintu yang kedua tertutup. Kalau pintu yang satu tertutup, maka peluang bagi pintu berikutnya terbuka. Itu yang diingat oleh Daud, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dari semua gunung yang diharapkannya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan dia tidak mendapat pertolongan. Mungkin kita pun, saudara, merasakan, mengalami hal yang sama. Ya mungkin mengalami hal yang demikian yang dialami oleh Daud. Mungkin kita tidak mengharapkan dari gunung, tetapi kita mengharapkan dari orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita harapkan bisa menolong kita, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Yang kita harapkan itu pun tidak bisa menolong kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diajar, saudara-saudara, Daud membuat sebuah kesimpulan. Dia berbalik arah. Mungkin ini jurus terakhir, ya kan, jurus terakhir. Walaupun kita pun sering mengalami hal sedemikian. Lebih pertama sekali kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan manajemen keuangan kita, mengandalkan strategi-strategi yang dibuat oleh orang lain, saudaraku, mengatasi masalah-masalah mereka, saudaraku, dan kita memakai itu. Dan terakhir, setelah mentok semua apa daya dan upaya yang kita buat, saudara-saudara, maka kita kembali mengingat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Hari Minggu kemarin Ibu Gembala sudah menceritakan. Para murid-murid itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, betul mereka berjalan bersama dengan Yesus. Satu perahu bersama dengan Yesus. Ya. Tetapi ketika badai datang, saudara, apa yang mereka lakukan? Saudara, apakah mereka meminta pertolongan dari Tuhan? No. Yang mereka lakukan, saudara, adalah upaya mereka. Yang melakukan adalah kekuatan mereka. Yang mereka lakukan adalah kemampuan mereka untuk mengatasi problem mereka itu. Mereka mungkin putar haluan, ubah layar, saudara-saudara. Mereka ambil ember timba air yang masuk ke perahu ini, saudara-saudara. Ya. Atau mereka turunkan layar supaya angin kencang tidak semakin menghantam perahu mereka, semakin mencungkir balikkan perahu mereka itu. Itu yang mereka lakukan sementara Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka tidak ingat, mereka tidak membangunkan Yesus. Tetapi setelah selesai, setelah tidak ada harapan, firman Tuhan katakan, apa yang mereka katakan kepada Yesus, Guru, kita hampir binasa. Sudah mau kematian datang. Baru mereka ingat Yesus. Baru mereka bangunkan Yesus yang tertidur itu. Baru mereka saudara-saudara panggil nama Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi walaupun demikian halnya, Yesus tidak membiarkan mereka dalam keadaan yang sulit. Haleluya. Kalau seandainya mungkin hati Tuhan ya sakit pada waktu itu, dan mungkin Tuhan Yesus itu berkata, setelah kau tidak mampu, setelah kau tidak bisa lagi, baru kau bangunkan aku. Kalau kita begitu ya, setelah kau sudah semua kau lakukan, sudah ini sudah kau lakukan, tidak mampu, kau baru cari aku. Tetapi Yesus yang baik ini tidak berkata begitu. Haleluya. Justru dia mengajar mereka, saudara, untuk mereka percaya kepada Tuhan. Untuk mereka, saudara-saudaraku, mengandalkan Tuhan. Untuk mereka, saudara-saudaraku, berharap kepada Tuhan. Haleluya. Daud di sini berkata, saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Coba kalau kita lihat, saudara-saudaraku, bagaimana keadaan Daud. Pemazmur ini sebelum pasal 121 ini. Kita lihat dulu 120, saudara kan diberkati. Dalam Mazmur 120 ini, kita baca mulai dari ayat yang 1. Coba kita bacakan. Nyanyian Jara, dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu? Dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Haleluya. Inilah keadaan yang dialami oleh Daud, oleh pemazmur, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Cukup lama dia tinggal di situasi yang tidak menyenangkan. Cukup lama dia mengalami persoalan. Cukup lama, saudara-saudara, dia mengalami problem, saudara-saudara. Kadang problem yang satu belum selesai, problem yang berikutnya sudah datang, saudara-saudara. Saya teringat Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tahun 2013, saudara kan diberkati oleh Tuhan, waktu itu Ibu Gembala ini sakit. Sakit Bapak Ibu, dan luar biasa lah sakitnya.
Ketika itu tahun 2012 dia lahir si Ruth, saudara, dan bengkaklah, maaf kata ya, di ketiaknya, dua-duanya saudara. Jadi kalau apa dia kalau jalan saudaraku, angker jago lagi, ya kan? Siapa jago gitu. Jadi nggak bisa begini. Jadi seperti ini dia, kayak Raja Wali. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, pergilah kami saudara-saudaraku ke dokter untuk periksa. Di Padang, dokter katakan saudara ini berbahaya, harus dioperasi. Dan dokter itu katakan harus segera dilakukan operasinya. Kami belum cukup uang pada waktu itu. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kami tanyalah biaya operasinya. Belum ada BPJS Bapak Ibu tahun 2013 itu. Hah? Tahun 2013 ya, belum ada BPJS saudara-saudara yang berkati Tuhan. Dan 2012 akhir ya, tahun 2012 akhir. Kami tanya saudara-saudaraku, dia berapa biaya operasinya? Dokter bilang sekitar 15 juta. Waduh, dari mana lah uang dapat 15 juta? Akhirnya kami pulang saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sambil mau cerai susu kan si Ruth ini. Jadi saudaraku dia pulang dari Padang langsung cerai susu saudara-saudaraku. Lalu penyakit ini semakin ganas, ya kan? Bahkan sedikit aja getaran, waduh, ibu gembala ini sudah menangis terus. Nah, satu ketika di Samarinda waktu itu saudara-saudara, kambuhlah penyakit ini, mendinginlah dia saudara, kayak apalah dia, putih pucat. Waduh, kalau ini duda lagi aku begitu, ya. Nggak ada lagi harapan kalau menurut pikiran saya saudara-saudara. Saya berlutut kepada Tuhan, ya kan? Uang mau operasi nggak ada. Saudara kan berkata oleh Tuhan, saya buatlah kompor waktu itu di kamar, kompor masak, ya kan? Karena kedinginan dia, saya bikinlah kayak ibu-ibu yang melahirkan di kampung. Saya buat api di bawah tempat tidur. Barulah saya lihat udah mulai merah lah mukanya istri saya ini. Oh puji Tuhan, mulai tahu tidur lagi pikirku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tapi belum ada jalan keluar. Penyakit ini sudah cukup lama sebetulnya dideritanya. Saudaraku, kami memutuskan saudaraku untuk berangkat ke Padang dengan segala keterbatasan yang ada saudara. Ya, dan ada uang 15 juta. Yang ada waktu itu uang saudara-saudaraku kali 7 juta 8 juta. Pada waktu itu saudara. Lalu kami pergi ke Padang saudaraku dengan harapan ibu gembala ini harus dioperasi. Ya kan? Pergilah kami ke rumah sakit saudara-saudara di Padang. Datanglah dokter ini, kami tanya, ini harus dioperasi, berapa biayanya dokter? Sekitar 18 juta, semakin naik, ya kan? Lalu saya teleponlah seorang jemaat waktu itu. Aduh, ini nggak benar lagi nih, harus operasi, tidak bisa lagi, sekitar 18 juta katanya. Waktu normal, biaya normalnya. Saya bilang, sudah lanjutkanlah operasi katanya. Bagaimanapun kami akan usahakan uang, katanya gitu. Puji Tuhan, gitu kan? Saudaraku, saya jumpailah pemilik rumah sakit ini. Saya ambil KTP saya katakan, dokter, istri saya ini harus dioperasi. Ini KTP saya pendeta. Saya katakan begitu, ya kan? Tolong saya, kurangilah biaya operasi ini. Nantilah Pak, kita pikirkan
Biasanya Bapak Ibu kalau operasi harus ada uang muka dulu. Tapi saudara, kalau pada waktu itu ini tanpa uang muka, Rp1 pun tidak ada uang muka. Langsung kami masuk ke kamar saudaraku, itu pun kami ambil kamar yang kelas 1. Karena si Ruth ini masih 8 bulan pada waktu itu. Kami ambil kamar kelas 1 supaya dia tidak kontak dengan pasien-pasien yang lain. Saudara kan diberkati oleh Tuhan. Beda cerita, ya kan? Datanglah berkat-berkat ini begitu. Tuhan kirimkanlah berkat-berkat. Lalu waktu saya mau bayar ke kasir saudara-saudaraku, ya, saya berdoa dulu, Tuhan, hari ini kami akan keluar dari rumah sakit ini. Dokter bilang 18 juta Tuhan, uang kami nggak sampai di 18 juta. Tolong Tuhan. Saya berdoa, saya angkat tangan dari itu. Saya pergi ke kasir saudara yang berkata ini. Lalu saya katakan kepada penjaga kasir, kami mau keluar, saya mau bayar. Saudara kan diberkati oleh Tuhan. Tapi saya bilang sama dia, saya sudah mau ngomong sama dokter pemilik rumah sakit ini kemarin, saya harus dapat kortingan. Oh iya Pak, diteleponlah saudara, lalu dicoret-coretlah yang mau dikortingnya ini. Saya hitung semua, saudara kan diberkati Tuhan, 4,5 juta. Ya, dikortinglah 4,5 juta saudara kan diberkati. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan. Saya bayarlah pada waktu itu saudaraku 14 juta 500 pada nggak salah. Pokoknya sekitar sampai 15 juta. Saudaraku, saya kembali ke kamar deh, ke istri ibu gembala ini, saya melompat menangis di hadapan Tuhan saudara. Ya, saya menangis di hadapan Tuhan yang katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Lalu dia kata, kenapa rupanya? Tengoklah, ini kortingan dari rumah sakit 4,5 juta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Amin. Walaupun kita sudah cukup lama dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Mazmur 120 ayat yang pertama, firman Tuhan ini mengatakan, saudaraku, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Haleluya. Dia pasti menjawab saya, Dia pasti menjawab saudara dalam kesusahan apapun. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengertilah, ubah cara pandang kita. Pertolonganku bukan dari orang lain, pertolonganku adalah dari Tuhan. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang benar penjaga daripada Israel, yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Dialah penolongku. Haleluya. Saudaraku, siapa bisa lagi berpikir, saudaraku, murid-murid yang dalam bahaya itu akan selamat, dan setelah mereka bangunkan Yesus, danau itu pun menjadi tenang. Dan orang-orang di situ di perahu itu berkata, saudara, orang apakah dia ini? Orang apakah dia ini? Saudaraku, orang akan berkata kepada kita, saudara-saudara, karena kita adalah ditolong oleh Tuhan, maka sekelilingmu, orang-orang yang mungkin melihat kehancuranmu, dia akan berkata, saudaraku, weh, orang apakah dia? Siapakah yang menjadi penolongnya? Sudah susah, sudah banyak masalah bagi dia, tetapi dia tetap bersuka cita. Haleluya. Giginya patah, tetap dia tertawa. Haleluya. Sudah patah giginya, hilang pula cengkehnya. Haleluya. Ya kan? Tetapi kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita adalah penolong kita. Amin.
Dialah yang memberikan pertolongan, Dia yang memberikan penghiburan. Apapun persoalanmu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan berhenti berseru kepada Dia. Bila sudah tiba waktunya, Tuhan akan menolong kita. Amin. Mungkin sekarang kita boleh melihat, saudaraku, langit itu sudah tertutup awan kelam. Tetapi saudara-saudaraku, ingatlah, tidak ada pernah hujan turun, saudara-saudara, yang memberkati Tuhan tanpa disertai awan yang gelap. Tidak akan pernah hujan turun, saudara-saudaraku, tanpa mendung. Tapi jadikan saudara-saudaraku mendung itu menjadi hujan berkat bagimu. Walaupun terkadang saudaraku, perjalanan kita disertai atau diguyur hujan deras, saudara-saudara, yang memberkati Tuhan. Ada mungkin angin yang kencang, ada mungkin petir yang sabung menyabung, saudara-saudara, yang memberkati Tuhan. Tak henti-henti dalam kehidupan kita, tetapi lihatlah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya pada saat ini.
Tuhan ada di